Halo adik-adik semua, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama dengan Miss Seniman Hia. Adik-adik semua, senang bertemu dengan kalian di ibadah online experience kita hari ini. Nah adik-adik semua, untuk menjaga kesehatan kita bersama, maka di bulan ini kita tetap mengadakan ibadah kita secara online. Kali ini adik-adik, di ibadah kita akan sama-sama diajak untuk memuji Tuhan oleh Kaniat dan juga Kanera. Dan juga kita tidak lupa untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Miss Lita. Dan untuk memulai ibadah kita kali ini, sebelumnya Miss mengajak adik-adik semua untuk melakukan satu permainan. Nah, adik-adik semua, Miss Seniman sudah menyediakan satu permainan dan ini namanya peta pikiran. Nah, di peta pikiran ini atau di kotak pikiran ini, Miss Seniman mengajak adik-adik semua untuk menuliskan namanya di kotak paling tengah. Nah, misalnya nama Miss Seniman, saya tulis di kotak paling tengah. Ada nama Miss di kotak paling bagian tengah. Kemudian, di kotak yang di sebelahnya itu dituliskan nama orang-orang yang serumah dengan kita semua. Misalnya nama Papa di paling kiri, kemudian di kanan nama Mama, di atas nama Abang, dan seterusnya. Nah, adik-adik semua, setelah adik-adik semua menuliskan nama-nama orang yang ada di rumah kita masing-masing, kemudian kita melanjutkan menuliskan nama-nama orang yang paling dekat dengan kita, misalnya teman kita di sekolah. Nah, di kotak yang belum terisi. Nah, adik-adik, siapa di peta ini yang paling dekat dengan kalian? Dan apa yang paling kalian suka dari orang-orang ini? Nah, adik-adik semua, mari kita memikirkan bersama siapa yang paling dekat dengan kita dan apa yang kita suka dengan orang-orang itu. Nah, untuk memulai ibadah kita pada saat pagi hari ini, sebelum kita bernyanyi bersama dan mendengarkan firman Tuhan, Miss mengajak kita untuk bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kasih Tuhan yang terus menyertai kami hingga pada saat pagi hari ini. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah secara online di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan menyertai ibadah kami sehingga kami boleh menyanyikan pujian dan juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah lewat ibadah kami pada saat pagi hari ini Tuhan Yesus boleh mendekatkan hati kami lebih lagi dengan hati-Mu Tuhan. Terima kasih, ini doa dan permohonan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Tuhan kiranya menyertai kami semua. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Selamat beribadah, enjoy! Halo adik-adik, pagi ini kita akan sama-sama memuji nama Tuhan bersama Miss Nia dan Kanera. ini kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Sukacitaku.
Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencana. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Miss Sinta di ibadah online kita. Adik-adik semua apa kabar nih? Miss berharap kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Nah adik-adik, sekarang kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelum itu, duduk yang manis dan simak pelajarannya dengan baik-baik ya. Adik-adik, minggu lalu kita telah belajar bersama dengan Miss Siska tentang alasan kenapa kita melakukan kebaikan. Nah, siapa yang telah praktekkan di rumah nih? Coba angkat tangan. Wah, pintar, good job. Berbuat baik memang tidak mudah, tapi adalah mungkin kita berbuat baik kepada orang yang paling dekat dengan kita. Misalnya mama, papa, kakak, adik, pokoknya semua orang yang terdekat di rumah kita. Nah, adik-adik, kisah Rut juga dalam Alkitab menunjukkan cara berbuat baik kepada kita.
Ayo adik-adik kita belajar bersama ya. Ada banyak orang dalam cerita kita hari ini yang kita harus kenali satu-satu. Ayo kita lihat satu-satu ya. Ini adalah gambar Naomi. Nah, Naomi ini memiliki suami yaitu Elimelek. Miss ini ya, gantung di sini ya. Ini adalah suaminya bernama Elimelek. Kemudian Naomi ini memiliki 2 orang anak laki-laki. Adik-adik bisa lihat kan? Miss gantung di sini ya. Dan mereka ini aslinya adalah orang Yehuda. Jadi mereka tuh tinggalnya di Yehuda ya. Ini Yehuda. Kemudian suatu saat terjadi kelaparan di sana. Jadi keluarga ini mereka pergi ke daerah yang bernama Moab. Jadi keluarga mereka ini pergi sampai ke Moab, ternyata ayahnya meninggal. Yang tadi ini ayahnya meninggal. Kemudian anaknya laki-laki 2 ini mereka menikah. Dan kedua anak ini mereka menikah dengan Ruth dan Orpa. Nah, adik-adik bisa lihat ya, ini foto mereka sama ibu mertua mereka yaitu Naomi. Tetapi dengan berjalannya waktu ternyata 2 orang anak laki-lakinya meninggal. Lalu sekarang tersisa siapa? Yang tersisa sekarang yaitu Naomi, Ruth dan Orpa. Mereka tinggal bertiga. Lalu suatu saat ibu Naomi ini menyuruh Orpa atau Ruth untuk pergi ke rumah mereka masing-masing. Tetapi ternyata Orpa itu pergi, Orpa ini pergi dan sisa Ruth yang tinggal bersama ibu mertua Naomi. Kemudian ketika anak laki-lakinya meninggal, sisanya adalah Orpa, Ruth dan Naomi. Kemudian suatu saat Naomi ini menyuruh agar Orpa dan Ruth itu pulang ke rumah mereka. Namun ternyata mereka tidak mau dan akhirnya Ruth yang tinggal bersama Naomi. Jadi di sini Orpa ini pergi, sisa Ruth dan Naomi ibu mertuanya. Kemudian mereka itu pindah dari Moab ke Yehuda. Jadi sekarang Naomi dan Ruth tinggal di Yehuda. Ketika mereka sampai di Yehuda, ternyata mereka menemukan seorang pria bernama Boas dari Bethlehem. Ini adalah gambar Boas. Jadi Boas ini memiliki ladang gandum dan di situ dia mempekerjakan orang-orang di tempatnya. Adik-adik, Boas memiliki apa? Ladang gandum. Pintar. Nah, di situ Ruth pergi ke Boas untuk mengambil gandum. Jadi ini adalah gambar Ruth dan Boas. Jadi Ruth bekerja di ladangnya Boas. Jadi waktu itu ceritanya tuan tanah panen sebuah ladang harus meninggalkan beberapa biji-bijian kepada orang yang memerlukan makanan. Jadi Ruth ini datang ke ladang untuk mengumpulkan makanan bagi Naomi dan dirinya. Kebaikan hati Ruth membuat Boas senang. Oleh sebab itu, Boas tetap mengizinkan Ruth untuk bekerja di ladangnya. Dan juga Boas selalu memberikan biji-bijian roti kepada Ruth dan Naomi. Dengan berjalannya waktu, Ruth masih terus bekerja di ladangnya Boas. Dan Naomi ibu mertua Ruth juga percaya bahwa Boas dikirimkan Tuhan untuk menyelamatkan keluarganya. Setelah itu, Boas pergi bertemu dengan pemerintahan untuk menikahi Ruth agar bisa menolong keluarga Naomi. Adik-adik, akhirnya Boas dan Ruth menikah. Ini adalah foto pernikahan Ruth dan Boas. Beberapa waktu kemudian mereka memiliki anak dan dinamai Obed. Ini adalah gambar Obed ketika telah dewasa. Adik-adik boleh lihat, ini adalah gambar Obed sudah dewasa. Dan bertahun-tahun kemudian dari keturunan itulah Ruth dan Boas, maka lahirlah Yesus. Adik-adik lihat, ini adalah gambar Tuhan Yesus ketika dia lahir di Bethlehem.
Jadi Tuhan Yesus itu lahir dari keturunan Rut dan Boaz. Sungguh menakjubkan kan adik-adik, bagaimana Tuhan memakai kebaikan kita untuk mencapai rencananya. Rut berbuat baik agar Naomi bisa tinggal bersamanya. Boaz juga berbuat baik hati kepada Naomi dan Rut untuk menyediakan makanan bagi mereka. Akhirnya dari kebaikan hati Rut dan Boaz, disitulah lahirlah keturunan Tuhan Yesus, yaitu dari keluarga Rut dan Boaz. Oke adik-adik, jadi pertemuannya hari ini yaitu bersikap baik pada keluarga dan teman kita. Yeay, nah adik-adik jangan bubar dulu ya, Miss ada permainan nih. Terlebih dahulu kita menyiapkan alat-alatnya dulu ya. Pertama itu mangkok. Ini ada mangkok, adik-adik jika di rumah memiliki biji-bijian seperti kopi, padi, kacang, beras, atau kacang hijau, itu boleh isi di dalam mangkok. Kemudian adik-adik perlu siapin kertas, selembar kertas ya. Kemudian ada lem. Ini lemnya, lem kertas. Ayo kita mulai ya. Nah, adik-adik boleh tempelkan biji-bijian ini di selembar kertas ya. Pertama kita tuang lem dulu. Jadi adik-adik sudah membuat seperti ini. Ini adalah gambar di mana mengingatkan kita kepada perbuatan baik Rut, di mana dia bekerja mengumpulkan gandum kepada ibu Naomi untuk menghidupi kehidupan mereka. Nah, ini adalah contoh salah satu gambaran dalam cerita kita hari ini. Nah, kenapa Rut mau bekerja keras untuk mengumpulkan biji-bijian ini? Karena ia punya hati yang baik terhadap Naomi. Dan siapa yang baik kepada Rut dan Naomi? Yaitu Boaz. Akhirnya keluarga mereka diselamatkan melalui kebaikan Rut dan Boaz mengubah kehidupan keluarga Naomi. Kebaikan Rut dan Boaz menyebar lebih jauh, mengubah bangsa Israel dengan kematian Yesus Kristus juga untuk kita semua. Jadi adik-adik, kita harus bersikap baik kepada keluarga dan teman dekat kita. Yeay! Kita telah mendengarkan firman Tuhan, cerita tentang Rut dan Boaz, di mana mereka melakukan kebaikan mereka terhadap orang sekitar mereka. Nah, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Miss ajak kita untuk berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur karena kami telah belajar bagaimana kami harus bersikap baik terhadap orang terdekat kami. Tuhan tolong kami agar kami melakukan kebaikan dengan ketulusan hati kepada orang-orang terdekat kami, terutama kepada orang tua kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan tolong kami sepanjang hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. See you next week adik-adik.